Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini banyak yang tidak masuk ya. Kita bertemu lagi di materi psikologi komunikasi. Kemarin kita sempat off karena ada halangan hujan deras, tapi kita bertemu lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini siapa hari ini yang presentasi? Kelompok 2. Kelompok 3. Oh iya, kelompok 3. Kelompoknya siapa, Jen? Kelompokku terakhir. Ano sama Rahman Abi. Rahman yang mana ini? Ini Rahman. Astaga, iya sih. Rahman nggak masuk ya hari ini. Oh nggak, belum datang. Oh ya sudah. Kalau begitu langsung saja disiapin. Silakan teman-teman. Saya punya aku belum. Kok nggak bisa? Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok KK San Super. Ada kakak Jen, kakak Noi, kakak Men, kakak To, ada Super Kukang. Jadi hari ini kami mau presentasi adiksi internet. Nih. Udah lanjut sudah Pak. Oke, pengertian dari adiksi internet. Adiksi internet education adalah kondisi ketika seorang itu mengalami ketergantungan berlebihan terhadap penggunaan internet, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Konsep ini pertama kali banyak dibahas oleh Kimberly Young melalui penelitian tentang perilaku kecanduan internet. Next, ciri-ciri adiksi internet. Ciri-ciri orang yang mengalami adiksi internet biasanya bisa dilihat dari kebiasaan sehari-harinya. Misalnya, terlalu sering main HP sampai lupa waktu, susah lepas dari media sosial atau game online. Nah, itu contohnya itu teman-teman semua ya. Terus, merasa gelisah kalau tidak pegang handphone. Nah, saya juga mengalami seperti itu. Kadang juga lebih fokus sama dunia online dibanding ngobrol langsung sama orang sekitar. Jadi kayak kalau kita pergi nongkrong itu kayak kita pergi nongkrong tapi di situ kita malah main HP sendiri gitu loh. Itu sering saya lihat. Contoh sederhananya itu ada orang yang niat awal cuman buka TikTok 5 menit tapi malah jadi scrolling sampai berjam-jam. Ya, seperti itu ya, kayak aku scroll 5 menit tapi nggak sadar sudah 3 jam dia scrolling. Next. Faktor penyebab adiksi internet juga ada beberapa. Dari faktor sosial, biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, pertemanan, dan kebiasaan mengikuti tren media sosial. Karena takut ketinggalan informasi atau FOMO, orang jadi terus buka Instagram, Twitter, atau TikTok. Untuk dampak adiksi internet dapat memengaruhi kehidupan seseorang secara nyata. Ketika seseorang terlalu sering menghabiskan waktu di internet, ia bisa menjadi sulit fokus pada belajar atau pekerjaan karena pikirannya lebih tertuju pada media sosial, game online, atau aktivitas lain di dunia maya. Akibatnya, tugas-tugas sering tertunda dan prestasi dapat menurun. Dari sisi psikologis, adiksi internet dapat membuat seseorang merasa gelisah, cemas, atau mudah marah ketika tidak bisa mengakses internet. Selain itu, terlalu banyak berinteraksi secara online juga dapat membuat seseorang merasa kesepian karena berkurangnya interaksi langsung dengan keluarga dan teman. Dari segi kesehatan fisik, penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur karena sering begadang, mata menjadi lelah, serta muncul nyeri pada leher dan punggung akibat terlalu lama duduk di depan layar. Oke, next. Kesimpulan, adiksi internet bukan hanya soal terlalu sering bermain ponsel atau menggunakan media sosial, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan, hubungan sosial, serta presentasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan internet perlu diatur dengan baik agar tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif. Oke. Lucu. Oke, terima kasih teman-teman. Kami memberikan waktu untuk bertanya sekitar 3 menit. Jika sudah 3 menit
maka kami tidak menjawab. Silakan. Any question, everyone? Say. Everyone, any question? Mr. Yogi, Mr. Baik, ada yang Samuel, mau ditanyakan? Mr. Miko, Itu di Mr. Pak Indra. Yang lain mau menambahkan tentang apa yang disampaikan dari kelompok 3 tentang adiksi internet. Tadi kan Stephen. sudah sempat dibahas tentang Kimberly Young sama Vagon Bell. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 menjelaskan tentang adiksi internet. Nah, hari ini saya akan memperjelas lagi apa itu adiksi internet. Menurut kalian adiksi itu apa sih? Kecanduan, yang lain terus. Pengaruh, ketergantungan. Di sini ada yang suka sesuatu yang kalian sukai sampai kalian itu mengabaikan semuanya, ketergantungan lah. Mungkin suka apa? Suka Tuhan. Wih, saya terharu. Terus yang lain mungkin main game, oke. Terus ini siapa ini namanya? Siapa? Alfian. Belakangnya Alfian. Rifki, maju dong Rifki. Jangan di situ. Sini sebelah sini Rifki, biar imbang. Apa menurut kalian adiksi apa sih selain kebiasaan kalian yang bikin ketergantungan? Hah? Minuman keras. Waduh. Jen terlalu jujur ya. Tapi nggak apa-apa jujur di awal ya Jen ya. Oke. Di sini mengapa sih kalian harus belajar tentang adiksi dan penting untuk dibahas? Karena perkembangan internet itu mengubah pola komunikasi manusia. Kalian termasuk anak Gen Z nggak? Iya, ini angkatan Gen Z nggak sih? Bener kan? Nah, ada penelitian juga di mana di Amerika anak Gen Z itu angkatan atau generasi yang paling bodoh. Di mana mereka itu sangat suka sekali yang namanya menggunakan internet. Jadi ibaratnya dia sampai ke titik ketergantungan. Di saat generasi milenial mereka belum datang internet merajalela lah, seperti yang sekarang lah. Internet kan meluas sih sekarang itu di generasi sekarang, di perkembangan sekarang itu berbeda waktu zamannya milenial. Dimana anak milenial tuh kami diharuskan untuk membaca buku. Mungkin di sini masih ketemu yang namanya repal-repul atau kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris. Itu kami belajar yang namanya ingin mentranslatekan atau belajar menghafalkan ibu kota negara atau ibu kota suatu daerah itu harus membaca buku dan menghafalkan. Di kelas kalian dulu sering disuruh menghafalkan perkalian? Masih hafal perkalian? Oh masih. Undang-undang? Undang-undang masih. Oh. Jadi itu perbedaannya. Waktu itu di Amerika itu dites seperti ini. Ada anak yang menggunakan internet, ada anak yang hanya tidak menggunakan internet. Dites tentang perkalian. Misalkan 20 kali 30 gitu loh. Ada anak yang menggunakan coretan, tapi si anak yang menggunakan internet dia langsung searching ke Google atau ChatGPT untuk membantu perhitungan tersebut atau pakai kalkulator. Jadi perbedaan itu anak-anak generasi Z itu lebih gampang terkena ketergantungan internet. Interaksi semakin banyak dilakukan secara daring. Pengguna internet yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan psikologis. Muncul fenomena ketergantungan atau adiksi internet. Kimberly Young itu di dalam pengertiannya, definisinya pengguna internet yang secara berlebihan. Nah, adiksi itu adalah kondisi yang tidak mampu mengendalikan pengguna internet sehingga menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menggunakan HP smartphone, kalian menggunakan WA, apakah kalian bisa disebut adiksi? Komunikasi. Apa? Komunikasi. Kan komunikasi. Kalian menggunakan WA, Instagram, terus itu apa? WA, Instagram, terus sosial media lainnya. Apakah kalian bisa disebut adiksi internet? Kenapa? Karena kalau dikatakan adiksi itu internet addiction adalah penggunaan internet
berlebihan dan tidak terkendali. Oke. Jadi adiksi itu kalau kalian menggunakan sosial media saat ini itu belum sampai di level kalian adiksi. Tapi kalian ke level hanya kebutuhan. Seperti saya menggunakan internet itu ya sekitar 10 jam sehari. 10 jam. Terus kalian di sana kan kalau di HP itu kan ada screen time kalian berapa jam gitu tau. Itu bukan adiksi teman-teman, itu hanya frekuensi kalian menggunakan internet. Karena kebutuhan saya untuk bekerja harus menggunakan internet. Kalau nggak menggunakan internet saya nggak bisa. Pakai laptop SPC aja harus menggunakan internet. Nah, itu belum dikatakan adiksi. Dikatakan adiksi itu ketika kalian mengabaikan segalanya. Seperti yang saya jelaskan di minggu sebelumnya tentang media virtual, di mana ada orang sepasang suami istri, dia mengabaikan kehidupan realitas sampai anaknya meninggal, tidak diberi makan. Nah, itu udah sampai ke level adiksi. Begitu teman-teman. Jadi kalau hanya frekuensi, hanya kebutuhan itu bukan disebut adiksi. Jadi dari sini bisa dapat dibedakan ya adiksi dengan kebutuhan. Nah, karakteristiknya adiksi itu menghabiskan banyak waktu di internet, sulit mengurangi penggunaan, merasa gelisah saat tidak terhubung, mengabaikan aktivitas penting lainnya. Mungkin karena kalian tidak ada validasi melalui like atau komen gitu ya. Mungkin seorang idol ya, akhirnya dia mengalami kecemasan, kegelisahan, takut nanti dia tidak populer lagi dan sebagainya. Itu sudah di level dia adiksi internet. Nah, internet sebagai pemenuhan kebutuhan. Mengapa internet menjadi menarik? Informasi, hiburan, persahabatan, pengakuan sosial, dan aktualisasi diri. Ini generasi Z resiko ketika dia menggunakan internet. Kebanyakan 7 jam 22 menit. Mengapa generasi Z rentan? Jadi kalian tuh gampang rentan sekali menggunakan internet. Contoh aja kayak seperti saya saat ini menjelaskan, berdiskusi dengan teman-teman. Makanya saya tanya, kalian sudah terkena adiksi? Kalian sudah mengabaikan saya ketika saya di depan kalian. Kalian main HP lah, main game lah. Saya tahu kalau kalian main game sih saat kelas itu saya tahu. Nah, itu adalah adiksi. Kalian sudah sampai mengabaikan segalanya. Makanya ada waktu itu ada orang DPR, dia itu lagi rapat atau lagi dia main game. Katanya sapinya harus dikasih makan. Ini kemudian tingkat adiksi pada remaja, adiksinya ringan masih 7%, nggak masih sih. Terus kemudian adiksi sedang 85,9% sama adiksi berat. Nah, peran penting agar tidak terjadinya adiksi internet ya teman-teman, itu peran keluarga, sekolah, sama pemerintah. Kalau keluarga mungkin orang tua kalian melarang untuk tidak HP-an aja lah, ibarat jangan HP-an aja ketika mama ngobrol atau papa ngobrol dan sebagainya lah. Pasti akan dimarahi dan punya kebijakan sendiri-sendiri lah orang tua ketika memberikan kalian HP atau memasang provider internet di rumah gitu. Terus kemudian di sekolah, lalu kemudian di pemerintah hanya bisa sampai kepada regulasi. Makanya saat ini Komdigi kan dia membatasi yang mana penggunaan sosial media atau pendaftaran sosial media itu di usia berapa gitu loh kalau tidak salah. Nah, mulainya berapa, jadi tidak serta-merta harus mendaftar terus langsung di ACC gitu kan, enggak. Ya, karena tingginya juga pengguna game online sama judi online di Indonesia itu tinggi teman-teman. Jadi orang Asia itu sasaran empuk investasi tentang judi online. Kalau paling tinggi di Asia itu adalah Kamboja. Terus ini ada teori uses and gratification dengan perspektif adiksi internet. Kalian sudah mendapatkan teori uses? Sudah toh? Sudah. Apa Firman Rahman? Kok lupa? Kalian tadi ini kamu presentasi lupa. Sudah apa? Coba dibaca. Berdasarkan teori uses, gak kelihatan tah? Adiksi internet bukan terjadi karena teknologi internet itu sendiri, melainkan karena internet dianggap sebagai media yang paling efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Terus?
semakin besar kepuasan yang diperoleh dari internet, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang menggunakan internet secara berlebihan hingga mengalami adiksi. Oke, jelaskan dengan bahasasmu sendiri dan pahami teori ini, Rahman. Karena adiksi internet itu bukan terjadi karena teknologi internet itu sendiri, tapi karena kita yang tidak bisa mengontrol menggunakan internet itu. Yakin? Iya, yakin. Oke, yang saya lakukan ke Rahman itu adalah metode saat ini pembelajaran di Amerika. Gara-gara anak Gen Z itu dianggap generasi paling bodoh. Karena sekarang ini banyak profesor di sana, dia kesusahan untuk bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik ke para mahasiswanya. Jadi mereka itu dikasih paper satu-satu, kemudian setelah paper satu-satu mereka suruh bacakan, diulang kembali. Jadi pakai metode lampau. Yang dimaksud dari teori usage and gratification itu adalah di mana kita sebagai pengguna, audiens atau usage lah, itu kita menggunakan sebuah media itu atas dasar kebutuhan kita sendiri. Nah, teori usage itu nggak hanya di internet teman-teman sebenarnya. Ini yang diterapkan melalui perspektif dari adiksi internet, tapi melalui media juga. Bagaimana orang itu menggunakan media dengan alasan apa? Yang tadi saya jelaskan, hiburan kah, mencari informasi kah, dan sebagainya. Gitu. Jadi ada kepuasan sendiri. Misal teman-teman ingin melakukan penelitian tentang adiksi internet, oh bisa sekali pakai teori usage. Caranya kalian menggunakan kuantitatif pengukuran, meneliti tentang motivasi. Misal motivasi menonton YouTube-nya Cak Lontong, pakai teori usage bisa. Kalian bikin kuesionernya, terus mengapa mereka itu alasan motivasinya kuat untuk menonton teorinya Cak Lontong, YouTube-nya Cak Lontong. Mereka itu menggunakan sebuah media atau internet, bisa jadi kebutuhan informasi, kebutuhan hiburan, identitas diri, terus kemudian kebutuhan hubungan sosial sama pelepasan ketegangan. Ya, besok kamu bantah mereka semua itu, Yoki. Iya, kemungkinan pun aku berangkat dari teori ini. Aku ngerti nggak cikal bakal AI itu awalnya gimana? Itu dari penelitian, sing dimana dia itu mengatakan bisa ke mesin itu berpikir. Itu teori itu selama bahkan ribuan tahun yang lalu. Itu kemungkinan yang dia prediksi ribuan tahun yang akan datang. Berawal dari kemungkinan itu akhirnya tercipta sebuah komputer. Komputer itu aslinya bukan dari mesin, dari manusia, dari Amerika Serikat yang digunakan untuk mengukur seberapa roket itu bisa terbang dan daya lengkungnya. Pasti itu perangnya kayak manusia. Kalau aku gak mesin, akhirnya manusia itu disebut komputer. Nah akhirnya setelah itu ono sing jenenge Profesor Sopo untuk ibu, dia itu berpikir kira-kira mereka ini digitalkan, bisa enggak? Nah makanya aku ngomong dalam konteks suatu saat nanti, semisal internet ini bisa digantikan dengan satu hal yang baru. Berarti kan internet ini bukan benar-benar adiktif toh, dia nggak mutlak. Tapi sing benar-benar adiktif itu ya karena dampak dari itu maksudnya sing bisa diakses karena ini. Bukan nggak mutlak, tapi tidak berlaku. Iya, ketika kita di internet, contoh di internet kita sebut satelit, berarti dari satelit, adiksi satelit, bukan adiksi internet. Berarti berarti ada wiki nggak mutlak, tapi nggak berlaku internet. Ya kok sampai mana masuk? Sing beri itu. Iya, kalau di kunci BP itu, nah adiksi BP itu, tapi dari suatu saat kok itu nggak bakal dipakai, kok bakal nggak pager. Berarti suatu saat ya adiksi pager. Iya. Nah itu, iya. Berarti teori itu nggak mutlak. Nah makanya makna gak mutlak dewe itu gak selamanya adiktif, maksudku ngono. Makanya itu yo, setiap penelitian, setiap teori itu kan ada bantahan, ada kebaruan. Makanya kan semua teori itu tetap harus berkembang. Mungkin di adiksi internet ada penemu lain tentang menyatakan menemukan bahwa misal orang sing wis internet opo lah tingkat apa itu dinyatakan adiksi. Mereka kan masih ibaratnya masih belum bisa mendiagnosa. Konsep adiksi itu masih luas, makanya itu. Nah, pertanyaan dan jawaban dari Yogi ini menjadi penutup kuliah hari ini. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu.